Kami, tim penyidik, akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat buat kita semua di tengah-tengah kesibukan. Saya ingin merespon berita dan informasi yang juga sampai ke saya, baik melalui medsos maupun direct message yang masuk ke dalam HP saya terkait dengan kasus penganiayaan terhadap seorang anak yang viral di media sosial. Sebagai seorang ayah, saya sangat terenyuh begitu mendapatkan informasi, berita, dan melihat langsung tentang kejadian. Sebagai seorang ayah, saya melihat ini sebuah masalah yang harus diselesaikan secara komprehensif. Nah, untuk mendapatkan solusi terbaik, oleh sebab itu saya undang sore ini Mbak Saskia. Terima kasih sebagai seorang psikolog anak beserta tim. Saya ingin mendapatkan masukan dan Kapolres Tangerang Selatan agar diskusi kita produktif, kegiatan mitigasi kita di lapangan juga bermanfaat, bukan hanya sisi penegakan hukumnya, tapi bagaimana korban ke depan, bagaimana masa depannya. Banyak yang nanya ke saya, seperti apa sebenarnya sekarang perkembangan penanganan kasus tersebut. Saya sudah mengundang Kapolres nih, Tangerang Selatan untuk melihat sejauh mana perkembangan. Gimana Pak Kapolres kira-kira situasi perkembangan si anak ini, korban? Dalam 2 hari ini, alhamdulillah Jenderal, kami laporkan perkembangannya itu semakin hari semakin baik, dan si anak sudah mulai berinteraksi dengan aktif, kemudian sudah mau berkomunikasi dengan kami, menyampaikan, bercerita tentang apa yang dia alami. Alhamdulillah sudah mulai ada perkembangan yang jauh lebih baik dari pada saat. Jadi anak itu sekarang tinggal bersama Pak Kapolres atau ada di Polres sekarang anak itu? Sementara ini untuk tempat istirahat kami bawa di rumah dinas ya. Oke. Rumah dinas. Kebetulan di rumah dinas ada anak kami yang seusia dengan yang bersangkutan. Tapi untuk perawatan sehari-hari itu kami memiliki Polwan PPA, ada 2 orang yang khusus jadi memang merawat. Dia latar belakangnya adalah di bidang mitigasi, konseling soal kekerasan terhadap anak gitu ya. Untuk Polwan tersebut memang punya kompetensi untuk merawat anak-anak yang memiliki permasalahan di keluarganya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam keluarga ini, latar belakangnya seperti apa? Jadi biar masyarakat tahu itu bahwa ternyata ketahanan keluarga itu penting. Banyak fakta-fakta menarik yang kami temukan di dalam permasalahan ini, terutama permasalahan keluarga. Berawal si ayah ini memiliki seorang istri yang mana mereka berdua tidak memiliki anak. Lalu kemudian dalam perjalanan si ayah ini bertemu lagi dengan seorang perempuan dan melakukan nikah siri dengan si perempuan ini. Lalu lahirlah korban, si korban tersebut. Lahir korban, dan karena kehadiran si korban ini di tengah-tengah keluarga dianggap oleh keluarga sebagai sebuah aib, sehingga sebagian besar dari keluarga, baik istri pertama, kemudian bahkan dari keluarga ibu kandung si anak itu sendiri juga tidak menerima kehadiran si anak di tengah-tengah keluarga. Sehingga dengan keadaan tersebut, mau tidak mau si anak hanya tinggal bersama ayahnya. Ayahnya ini juga tidak diterima juga di keluarga istri pertamanya. Jadi cukup kompleks ternyata Mbak Saskia ini. Itulah maksud saya mengundang Mbak Saskia dan tim. Saya ingin supaya jangan cuman kita melihat sisi bagaimana, oh ini ada perbuatan melawan hukum, ada kekerasan terhadap anak, that's it. Terus urusan bagaimana si anak ini kita tidak tuntaskan ini. Kira-kira kami ini harus berbuat seperti apa? Saya sangat konsen sekali agar masa depan anak ini betul-betul bisa dijamin.
Apalagi tadi kita sudah dengar cerita bahwa lingkungan keluarganya juga sangat-sangat tidak sehat dari aspek psikologisnya gitu ya. Mungkin ada saran pendapat dari Mbak Saskia. Kasus ini tuh bisa ditangani dengan cepat lah, ketahuan gitu ya, dan benar-benar bahwa ini bukan cuma perkara kesalahannya itu apa, tapi ada masa depan anak ini yang memang kita perlu perhatikan lebih jauh lagi. Proses ini gitu ya, nanti ada pendampingan, ada observasi yang kita lakukan untuk nantinya setelah ini mungkin kalau sudah ada keputusan kira-kira anaknya bisa diberikan ke siapa yang lebih aman secara emosional dan juga fisik bagi dia, jadi lebih enak. Jadi nggak langsung ditransfer, tapi ada alasan dulu, ada observasi untuk memastikan kesehatan mental anak ini juga terjaga dengan adanya kondisi ini. Kalau kita lihat Pak Kapolres ikut bapaknya juga tidak sehat, ibunya juga ditolak. Ibu yang tirinya juga tidak mungkin, keluarga besar bapaknya juga bingung. Nah, ini barangkali yang perlu kita tanggulangi bersama. Apa pelajaran sih yang bisa kita petik Mbak Saskia buat masyarakat ini dalam membesarkan anak? Ini kan kekerasan ini, mohon maaf, kadang-kadang di masyarakat kita ini masih ada yang bilang, kan itu anak saya, mau diapain aja itu kan urusan saya. Jewer kuping itu dianggap biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Ditinggal di kamar, dikunci, dikasih gadget, katanya sudah ya selesai. Gimana sih sebenarnya dengan kita harus seperti apa? Gimana kira-kira? Saya setuju banget tadi kalau Pak Jenderal sering ngomong tentang ketahanan keluarga ya, atau pembelajaran pertama tuh bahwa ini adalah unit yang paling utama. Anak tuh punya rasa aman dan nyaman ya. Ketika dia punya rasa aman dan nyaman kan tentunya perkembangannya akan semakin baik. Dan kalau kita ngomong kekerasan itu bukan cuma berhenti di satu orang aja kan, Bapak gitu. Jadi bukan cuma masalah ini anak saya, bahwa anak ini nanti akan membesar. Kemudian juga mungkin nanti dia akan punya anak gitu. Bukan cuma sekedar kesehatan mental dia, tapi contoh pertama atau inspirasi pertama dia berinteraksi atau beremosi itu lihat dari orang tuanya. Dengan situasi yang seperti itu, misalnya penuh kekerasan. Kekerasan bukan hanya cuma secara verbal dan fisik, tapi juga dicuekin, dia main sendiri. Itu kan juga berdampak bisa berulang kan. Biasanya sejarah selalu gitu kan, selalu berulang-ulang. Jadi penting banget sebenarnya kita belajar mengetahui interaksi yang sehat untuk anak itu tuh bukan cuma terjadi hari ini dan kini, tapi juga untuk nanti. Jadi itu Pak Kapolres, bagaimana kita fokus, kita concern agar si anak ini yang menjadi korban ke depan dia mendapatkan haknya yang terbaik, tumbuh kembang secara fisik dan psikis dengan wajar dan normal. Ini yang perlu kita pikirkan nanti. Terima kasih Mbak Saskia, mungkin ini sementara dia ini akan tinggal di rumah Kapolres. Terima kasih Pak Kapolres. Nanti juga saya akan memberikan dukungan lah. Bahkan saya siap menjadi orang tua asuh daripada korban sampai menunggu prosesnya. Ini kan bukan persoalan bagaimana dia sekarang, tapi kan kita harus memikirkan Mbak Saskia ke depan dia harus tumbuh berkembang dalam sebuah lingkungan yang benar-benar menjamin dia berada dalam sebuah tataran kehidupan yang normal, jangan sampai nggak nyaman. Dijewer dianggap biasa, keluar kata-kata umpatan kasar dianggap biasa. Ini kita harus jaga bersama. Mungkin banyak kita semua hanya melihat dari sisi bahwa pelaku yang juga merupakan ayah kandung daripada si anak ini harus dihukum. Namun ternyata ada sisi-sisi lain yang setelah saya melihat langsung, mendengarkan laporan, ternyata aspek ketahanan keluarga itu perlu kita perkuat. Karena tanpa itu semua, maka persoalan ini akan bisa terus terjadi. Insya Allah kejadian yang menimpa anak kita ini akan kami kawal sampai dengan tuntas. Tapi yang paling penting adalah bagaimana anak kita ini tumbuh kembang secara baik ke depannya. Ini menjadi fokus dan konsentrasi kita semua. Oleh sebab itu kami Polri yang memiliki unit perlindungan perempuan dan anak berusaha mengambil peran ini lebih komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.